Mengawali tulisan buku ini, saya membawakan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian memaafkan dan kalian santuni mereka serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah At-Taghabun ayat 14. Ayat inilah yang menyebabkan akhirnya muncul ide bahwa bagaimana caranya jangan sampai istri kita, suami kita, anak-anak keturunan kita termasuk cucu, jangan sampai mereka menjadi musuh kita. Waliyadzubillah. Ada faedah yang saya pernah dapatkan dari salah satu kawan yang pernah bercerai. Dia bilang begini, kenapa ya kok rata-rata rumah tangga itu sering solusi dari suatu masalah pasti cerai. Entah suaminya yang mengucapkan talak atau istrinya mengucapkan gugatan cerai. Saya tanya, apa yang membuat kamu bisa bercerai dengan istri kamu? Saya tuh gedek. Saya pulang kerja capek-capek, istri saya nggak ada di rumah. Anak-anak saya hanya mau nurut dengan kakek neneknya. Saya nggak pernah mencontohkan kalimat-kalimat kotor kepada mereka, mereka mengucapkannya. Banyak masalah-masalah yang saya rasakan, seolah-olah rumah ini nggak nyaman bagi saya. Akhirnya bercerai. Dan ternyata yang membuat dia berani berkonsultasi seperti itu, lalu dia bilang begini, tapi herannya setelah saya berpisah, kaduhung, menyesal, muncul mulai rasa sayang ke anak, rindu bertemu dengan sosok wanita yang selalu ada di rumah, yang minimalnya saya mau ngopi ada yang membuatkan. Dan subhanallah, kejadian seperti ini itu bukan hanya berlaku 1-2 keluarga. Rata-rata ketika nikmat dicabut baru merasa kehilangan. Kita demikian. Kita baru bisa merasakan nikmatnya makan makanan yang asin, yang manis setelah kita diberikan sakit. Kita baru merasakan manfaatnya adanya motor setelah kita nggak punya motor. Jangan dikira orang yang punya mobil itu tidak butuh motor. Ada teman yang subhanallah karena mungkin menuntut gengsi, dia menjual motornya untuk membeli mobil. Dan selang beberapa saat dia ingin menjual mobilnya lagi. Kenapa? Karena merasa butuh dengan motor. Justru karena dia punya mobil, gak punya motor, akhirnya jarang ke masjid. Apa rasanya? Lumayan bensinnya, perawatannya. Ya. Terkadang begitu pola pikir kita itu, menginginkan sesuatu yang belum dimiliki dan merasa kehilangan ketika itu sudah tiada. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana ukhbirukum wa nisa'ukum min ahlil jannah." Kata Nabi, maukah aku ceritakan
kepada kalian tentang istri kalian yang termasuk penghuni surga. Hebatnya syariat ini luar biasa. Di sisi Allah menjelaskan tentang kehati-hatian kita terhadap keluarga yang bisa menjadi musuh. Namun di sini Nabi Muhammad SAW memberikan obatnya, solusinya. Meskipun ada peluang istri kita menjadi musuh kita, tapi ada peluang juga istri kita menjadi penghuni surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Al-wadudul walud al-udu ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la aduqu ghamdan hatta tarda. Ajib nih, Masya Allah. Kata Nabi, istri-istri kalian yang bisa menjadi penghuni surga adalah dia yang sangat mencintai kalian, dan kalau di sini bahasa terjemahnya tuh pandai memiliki anak. Maksudnya subur. Ada pesan untuk para jamaah, bapak-bapak khususnya, yang memiliki istri yang subhanallah mungkin secara medis atau kesehatan sulit memiliki keturunan. Dan ini pun nasihat untuk para ibu-ibu yang merasa demikian. Ingat, medis itu hanya sarana untuk kita memastikan kita selamat atau tidak. Hanya sarana. Yang menentukan siapa? Allah. Nih kita bisa bilang Allah tuh kalau lagi sehat doang. Kalau lagi sakit, ya kan sudah berupaya. Buktinya Allah nggak berikan kesembuhan. Di sini ada indikasi, mungkin ibu-ibu lebih paham. Salah satu penyebab seorang wanita itu subur adalah haid yang rutin. Betul tidak? Betul. Tapi apakah pengertian tersebut menjadikan wanita yang tidak haid menjadi sebab tidak punya anak? Belum tentu. Kenapa saya bilang begini? Karena saya merasakan itu. Saya bersama keluarga merasakan itu. Sampai waktu anak keempat itu, subhanallah, istri saya tidak haid selama 2 tahun. Tapi Allah karuniakan anak. Oh, mungkin itu hanya kebetulan, tidak. Sejak awal anak pertama, kedua, ketiga, hingga 4 memang demikian. Bisa haid setahun sekali saja bersyukur, alhamdulillah. Makanya saya kalau berbincang dengan teman-teman dokter itu, kalau di masyarakat ada beberapa dokter yang sudah ngaji. Ya, mereka suka berkonsultasi. Pada kajian mereka ngobrol. Ustaz, saya menemukan pasien demikian. Sebaiknya apa yang saya harus nasihatkan pada mereka? Bayangkan mereka itu terlahir dari dunia medis, terbina dengan ilmu agama. Dan saya dengar langsung waktu bulan Mei apa Juni saya lupa, saya berkunjung ke rumah sakit, ada yang janjian dengan beliau. Saya menunggu beliau di depan ruangan, ternyata yang duduk di sebelah saya adalah pasiennya beliau yang mau kontrol, karena 3 pekan yang lalu beliau baru dioperasi. Saya tanya, Bapak sakit apa? Saya sakit bagian dalam, ini bagian punggung, tulangnya harus dioperasi karena ada sesuatu apa saya lupa. Dan subhanallah, saya tanya, apa yang Bapak dapatkan dari pelayanan dokter tersebut? Lalu dia bilang, yang awalnya saya sudah tidak punya harapan untuk sembuh, karena selama 2 tahun saya nggak bisa duduk, Pak. Nggak bisa duduk seperti kita ini, tidak. Apalagi disingsiunan, ditakut-takuti oleh orang-orang yang pernah dia konsultasikan. Dia pernah datang ke mantri ini, pernah datang ke dokter ini.
Dan subhanallah, sebelum dioperasi dia bilang, Pak, sebelum kita bius, saya berharap Bapak banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan jangan pernah bergantung pada operasi yang saya lakukan. Gak ada jaminan Bapak dioperasi pulang dari ruangan ini sembuh. Demi Allah, kalau tanpa pertolongan Allah, pasti banyak pasien yang sudah datang ke rumah sakit tidak akan sembuh. Dipahamkan tentang agama. Di medis itu tidak semuanya mutlak benar. Makanya di sini wanita yang bisa menjadi penghuni surga, pertama tadi apa? Dia yang sangat mencintai kita. Di antara tanda mencintai adalah patuh kepada perintah kita. Yang kita perintahkan dilakukan, yang tidak kita sukai dijauhkan. Kemudian dia subur, bisa memiliki banyak keturunan. Ada tips Bapak. Setahu saya riwayat ini minimalnya hasan. Ini bisa diperhatikan. Kalau Bapak Ibu punya anak yang sudah menikah, silakan bisa disampaikan. Bagi kita yang ingin mudah memiliki keturunan, sebaiknya setelah berhubungan badan istri kita, berarti ibu-ibu, itu berbaring ke sebelah kanan seperti mau tidur. Adik Suhaib, abang saya, ya. Kalau ditanya apa ilmiahnya, wallahu ta'ala alam. Tapi ada riwayat yang demikian. Dan minimalnya hasan. Jadi berbaring ke sebelah kanan. Dan ada riwayat yang lain menjelaskan, ini banyak ini pasangan-pasangan suami istri yang ingin sekali punya anak laki-laki, tapi dikasihnya perempuan terus. Sampai bilang apa? Coba lagi. Coba lagi. Kayak undian apa minuman kemasan ya. Padahal tips, ya betul, Anda belum beruntung. Waliyadzubillah. Akhirnya apa? Pesimis, ya sudahlah. Padahal kalau kita membahas secara ilmiah, anak perempuan, anak laki-laki semuanya punya keutamaan. Maka saya bilang, kesalahan orang yang pernah demikian. Coba, kalau antum ingin memiliki anak laki-laki, upayakan antum yang klimaks lebih dahulu. Tapi sebaliknya ketika antum ingin punya anak perempuan, sebaiknya istri antum yang klimaks dahulu. Dan sekali lagi, ini bentuk dari ikhtiar saja. Ada riwayat minimalnya hasan. Wallahu ta'ala. Kalau ditanya ilmiahnya, kita tidak bisa menjawab. Karena ini ranah medis. Ini data tips saja. Kemudian, di antara kriteria wanita penghuni surga diantaranya, idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Apabila sedang marah atau sedang kecewa atau suaminya sedang marah, maka dia berkata, inilah tanganku, aku letakkan di tanganmu, dan aku tidak akan memejamkan mata sebelum kamu ridho kepadaku. Saya ulangi, kriteria wanita yang berhuni surga adalah ketika dia marah atau dia melihat kita marah, dia mendatangi kita dan meletakkan tangan kita. Saya mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan memejamkan mata. Maksudnya tidak akan pergi sampai engkau ridho. Demi Allah, kriteria ini sangat sedikit Bapak Ibu. Rata-rata nih ya, kalau ada di antara kita yang sedang marah, kira-kira ada yang begini tidak?
Ombong kowe. Bahkan subhanallah nggak berusaha mendekat, malah menjauh. Suaminya ke kamar, istrinya ke dapur. Suaminya ke ruang tamu, istrinya ke kamar. Pasti lingsingan. Gak ada upaya untuk menemui dan meminta maaf. Bayangkan, dari hadis ini saja, kalau diterapkan, itu di rumah tangga kita tiiceri herang mata. Yang marah meminta maaf, yang salah meminta maaf. Gak ada yang namanya kamu yang salah, saya yang benar, gak ada. Termasuk ini pun tips untuk pada orang tua ke anak begitu. Ketika kita salah, jangan ego minta maaf. Agar anak kita tahu bahwa kalau sedang salah, minta maaf. Kemudian kita masuk pada bab pertama tentang hubungan suami dan istri. Mewujudkan prinsip taisir herang mata di dalam rumah tangga itu tidak bisa instan, Pak. Butuh proses, butuh tahapan yang dilalui. Kita sebagai suami harus memperbaiki istri kita, terus lalu memperbaiki anak-anak kita. Kemudian yang menjadi istri punya PR, memperbaiki suaminya, lalu memperbaiki anak-anaknya. Dan bukan hanya mengajarkan cara ibadah, nah, tidak. Banyak ini konsekuensinya harus kita lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawali rumah tangga dengan menganjurkan menikah. Mainnya di sini, saya silakan supaya tidak berisik. Mainnya di karpet. Di sini pindah. Di karpet. Barakallahu fikum. Nah, dah, boleh. Pelan-pelan ya. Di antara anjuran menikah Nabi SAW ternyata memiliki banyak manfaat. Hadis yang masyhur, kata Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya ma'asyarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, termasuk juga pemudi di dalamnya, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena menikah itu akan membuat kita lebih mudah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Kalau belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa dia bisa mudah membentengi dirinya. Hadis Imam Bukhari nomor hadis 1772. Catatan, sekali lagi, rumah tangga tidak akan pernah bisa dilalui sebelum menikah. Maka pembahasan sebelum menikah di sini, maka jangan pernah melakukan hubungan sebelum menikah. Biasanya, subhanallah, rumah tangga yang dimulai dengan maksiat, entah dengan pacaran atau dengan istilah ta'arufan, biasanya di awal rumah tangga ini jalannya terjal, Pak. Bukan lagi kerikil. Ini saya bisa berbatu. Batu-batu yang sangat banyak. Sampai ada, subhanallah, salah satu kru kami di Majalengka, pacarannya 3 tahun, hukumannya 3 tahun. 3 tahun rumah tangga, subhanallah. Suami jarang pulang ke rumah, istri jarang masak, apalagi makan bareng itu nggak ada. Kalau bukan karena tuntutan anak, kayaknya udah bisa saja, Ustaz. Itu saya kaget. Itu ngobrolnya di mobil, habis satu pengajian, saya bilang, "Antum berapa lama pacaran?" 3 tahun, Ustaz. Terus dihukum berapa lama nih? Alhamdulillah 3 tahunan juga. Untung antum dihukum 3 tahun. Nggak lebih dari itu.
Imam Nawawi rahimahullah berkata, kata Imam Nawawi, maksud dari kemampuan menikah yang dimaksud oleh Nabi SAW, al-ba'ah, maknanya dua, Pak. Ada dua pendapat dari para ulama yang menjelaskan kriteria seseorang dikatakan mampu menikah. Pertama, ini pendapat yang lebih condong saya, dan saya lebih menguatkan pendapat ini. Dikatakan al-ba'ah, atau kemampuan seseorang dikatakan sanggup untuk menikah, atau kena kewajiban menikah, adalah al-ba'ah, maksudnya al-jima', kemampuan untuk berhubungan badan. Mencakup di dalamnya dia sudah mengetahui ilmu fikih tentang berhubungan badan. Baca doa sebelum jima, gitu kan? Kemudian sunah-sunahnya. Ya, termasuk di sini sebetulnya banyak di antara kita yang sudah ngaji itu hanya taunya berhubungan badan dengan pasangan itu cukup baca doa sebelum berhubungan. Saran dari saya bagi bapak ibu yang Masya Allah masih memiliki syahwat setelah berhubungan, jangan lupa berwudu sebelum tidur. Adik saya yang pelan-pelan, jangan pernah lupa berwudu sebelum tidur. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, barang siapa dia terbangun dalam tidurnya dalam posisi berwudu, ingat, bangun doang nih Pak, lalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ustijibalahu, maka akan dikabulkan doanya tersebut, akan diberikan pengabulan untuknya. Ini kita bangun doang, kasar ini, subhanallah, mungkin kita lagi lelah, bangun, kayaknya lagi apa? Sangat lagi malas, lagi hoream, lagi nggak mau sholat tahajud misalkan, tidur lagi pun tetap mendapatkan keutamaan tersebut, tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat malam. Ini luar biasa. Di antara sunnah sering ditinggalkan. Di sisi lain, barang siapa yang berwudu sebelum tidurnya maka akan dilindungi malaikat. Kemudian makna kedua tentang mana al-ba'ah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah al-walimah, kemampuan mengadakan pesta pernikahan. Berarti kalau kita merujuk pada pendapat yang paling kuat dimaksud dari al-ba'ah adalah al-jima', berarti syarat menikah itu sebetulnya sederhana ya Pak. Gak perlu punya ini, gak punya beli itu. Makanya digabungkan saja, minimal kalau kita memang ingin menikahkan anak kita, atau kita sedang ingin menikah, perhatikan dua syarat tadi. Kita sudah tahu belum fikih tentang berhubungan badan? Karena ini adalah langkah awal untuk kita punya keturunan. Kalau langkah awal saja sudah salah, kemungkinan langkah saja juga akan salah. Bahkan kata para ulama, ini banyak ditemui di bab kitab-kitab yang menjelaskan tentang pendidikan kepada anak, tarbiyatul aulad. Di antara penyebab anak kita, tanda kutip sebutnya bandel atau nakal, sebenarnya saya paling sangat tidak suka menyebut kata nakal, itu nggak suka. Ya, tidak baik. Tapi ini boleh bahasa ilmiah saja. Di antara faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi nakal, kemungkinan di antara sebabnya adalah orang tuanya ketika berhubungan badan tidak membaca doa, tidak memperhatikan ilmu tentang jima. Penjelasan Imam Nawawi ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 9 halaman 173. Faedah ini saya dapatkan dari bukunya Said Yazid rahimahullah, Panduan Keluarga Sakinah, halaman 16. Sekarang saya akan membahas tentang ternyata menikah memiliki banyak manfaat. Ya, menikah memiliki banyak manfaat. Pertama manfaatnya untuk mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ketiga, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang keempat, untuk meningkatkan jumlah umat.
Yang kelima, untuk menundukkan pandangan mata. Kemudian yang keenam, untuk menaklukkan kemaluan kita. Yang ketujuh, untuk memuliakan kehormatan diri. Yang kedelapan, untuk melancarkan urusan rezeki. Yang kesembilan, untuk merasakan ketenangan hidup. Yang sepuluh, untuk melahirkan keturunan yang saleh. Saya ulangi, manfaat menikah yang pertama, untuk mengerjakan perintah Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang ketiga, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang keempat, untuk meningkatkan jumlah umat. Yang kelima, untuk menundukkan pandangan mata. Yang ketujuh, yang keenam, untuk menaklukkan kemaluan kita. Yang ketujuh, untuk memuliakan kehormatan diri. Yang kedelapan, untuk melancarkan urusan rezeki. Yang kesembilan, untuk merasakan ketenangan hidup. Yang kesepuluh, untuk melahirkan keturunan yang saleh. 10 manfaat ini adalah kesimpulan dari hadis ataupun ayat yang saya kumpulkan. Jadi antum enak tinggal menghafal ini saja. Apa tujuannya menghafal? Ini yang saya mendapatkan. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah, beliau memberikan suatu metode dalam belajar dan metode dalam beramal. Di sisi lain dia menjelaskan atau mengajarkan cara gimana caranya kita belajar yang benar, dan dia pun mengajarkan bagaimana caranya mengamalkan ilmu yang benar. Jangan pernah antum anggap sepele, menganggap remeh manfaat dari suatu amalan. Kalau ada suatu kitab yang menjelaskan tentang manfaat, antum hafalkan itu. Akhirnya di forum sesi tanya jawab ada yang bertanya, Syekh, apa tujuan kita menghafalkan itu? Kata Syekh, itu salah satu cara untuk antum keluar dari zona futur. Kalau lagi malas, kalau lagi tidak berkenan mengamalkan amalan tersebut, ingat manfaat-manfaat tersebut. Lalu bagaimana antum bisa mengingatnya kalau antum tidak menghafalnya? Karena tulisan-tulisan kita itu, kalau yang di buku, yang di handphone, yang di gadget, yang di laptop, kalau nggak dibawa, antum nggak bisa baca. Makanya dari ilmu hadis, ketika ada dua riwayat, yang satu dari riwayat yang orang hafalannya dari pikirannya, dari akalnya, yang satu dia dari kitabnya, maka yang didahulukan adalah riwayat yang dari hafalannya. Riwayat seorang ulama, seorang imam muhaditsin yang dari kitabnya akan diterima. Tapi ketika kitabnya hilang atau terbakar, maka goncang hadisnya. Tapi kalau dari hafalan itu tidak. Makanya saya ringkaskan. Ya, al-afu sebetulnya saya itu sudah dititipkan oleh nenek saya, kakek ya, untuk membawa buku untuk dibagikan. Subhanallah, harusnya harian hari Sabtu atau Ahad itu harus sudah nyampe di Majalengka, keharusnya kitab itu. Karena kita nyetaknya itu di Jogja. Saya dengan Ustaz Abdul Twasikal itu kita satu percetakan. Subhanallah, ada kendala jamaah. Mesinnya ada kendala. Sehingga hari pagi sampai siang itu belum kami terima. Gitu. Jadi saya yang kalau saja ada mungkin bisa menjadi motivasi untuk antum menghafalkan ini, gitu kan? Ya, jadi ada 10, ya. Ada 10 manfaat menikah. Nanti antum yang punya handphone, bapak-bapak, ibu-ibu punya handphone, silakan bisa buka YouTube, Share TV. Di situ ada siaran ulangnya biasanya. Antum bisa sepak ulang. Kemudian di antara keutamaan lain dari menikah, maka seseorang akan terjaga dari berbagai perbuatan keji. Kalau kita memahami kata keji, itu mencakup kata sifat buruk, sifat cabul, sifat ceroboh, sifat yang zalim, ya, hina. Ini mencakup dalamnya.
Dengan menikah kita insya Allah akan mudah terhindar dari berbagai perbuatan keji. Siapa yang menjamin ini? Nabi Muhammad SAW. Makanya di antara 3 orang yang mendapatkan pertolongan Allah siapa? Seorang laki-laki, seorang pemuda yang ingin menikah dengan niat untuk menjaga dirinya dari zina. Itulah akan Allah tolong. Maka efek dari itu akan terhindar dari berbagai perbuatan keji yang semisalnya. Kemudian saya katakan di sini, Ustaz Isya ya? Belum. Saya ibaratkan suami dan istri itu Bapak Ibu, dalam rumah tangga, dalam keluarga itu seperti pondasi dalam bangunan rumah. Kalau hubungan antara suami istri sudah kokoh, sudah bisa saling mengerti, sudah memahami hak dan kewajibannya masing-masing, maka bangunan yang akan berdiri di atas pondasi tersebut akan kokoh juga. Anak-anak yang akan lahir pun akan kokoh juga. Bagaimana anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang rajin sholat kalau orang tuanya sholat tidak sholat? Bagaimana anak-anak kita akan mudah menolong orang kalau kita pun tidak mencontohkan menolong orang? Kita tidak suka menolong orang. Bagaimana anak-anak kita akan mudah memaafkan kesalahan orang lain kalau kita orang tuanya tidak mau memaafkan kesalahannya? Saya menulis buku seperti ini tuh suka berkaca ke saya. Rasanya ada tuntutan bagi saya kalau saya melanggar ilmu tersebut. Sebetulnya salah satu alasan saya mengurangi jadwal kajian di luar adalah ini. Saya ingin menulis. Karena menulis itu salah satu cara belajar yang efektif. Kalau kita baca kitab doang, ini kayak orang ujian Pak. Nempel kemungkinan hilang. Apalagi ini nasihat untuk bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin Masya Allah ya, mungkin diberikan amanah untuk ikut berdakwah di kampungnya masing-masing, misalkan isi khutbah minimalnya. Banyak nih nasihat juga para asatidzah yang lain juga nih saya dapatkan daripada masyayikh. Jangan antum belajar hanya karena mau isi khutbah. Kalau ada seorang ustadz, seorang dai baca kitab, kalau mau isi khutbah doang, ilmu yang nempel itu seperti anak yang ujian. Apa alasannya? Innamal a'malu binniyat. Antum baca kitab itu untuk apa? Untuk khutbah. Khutbah antum lancar, turun dari mimbar antum kemungkinannya sudah lupa. Tapi beda kalau kita belajarnya rutin. Gak ada tujuan apa? Mau khutbah nih. Mau kajian. Makanya saya sangat jarang mengisi kajian di luar pembahasan yang saya pelajari. Karena dulu saya pernah merasakan tidak enaknya hilangnya ilmu setelah menunaikan rencana itu. Misalkan khutbah, selesai khutbah, nanti kita terkena oleh ayat dalam surah As-Saff. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita membicarakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Nasallallahu taufiq wa sadad. Kemudian ada ibarat yang kedua, setelah kita memahami bahwa suami istri ini seperti pondasi bangunan, maka istilah kedua adalah suami istri itu seperti lembaga sekolah, Bapak Ibu. Suami sebagai kepala sekolah, istri sebagai guru. Suami sebagai kepala sekolah berarti dia bertanggung jawab atas semua yang ada di dalam sekolah, baik dari perizinannya, sistemnya, keluhannya, solusi-solusinya. Guru hanya mengajarkan. Lingkup tanggung jawabnya lebih sedikit. Makanya disebut madrasatul ula. Ibu tempat belajar pertama untuk anaknya. Karena di sisi lain, suami itu kan sering keluar rumah untuk mencari maisha. Maka peluang yang terbesar bisa mendidik anak kita adalah istri kita. Makanya Bapak Ibu yang ingin mulai mendidik anaknya di rumah, fokus pertama didik istrinya dulu. Bisa dengan mengajak pengajian, atau yang kedua
diikutkan suatu program belajar. Kayak ada surah sekarang ada Tarbiyatun Nisa, kalau zaman dahulu ya, di zaman saya ada Tarbiyatun Nisa. Itu sama seperti daduat. Akhirnya apa? Ketika istri kita sudah punya ilmu, kita persilahkan dia untuk mengajarkan anak kita. Ini di antara siasat untuk kita bisa mencetak anak kita sesuai harapan kita. Kemudian menikah juga memiliki banyak tujuan, Pak. Kalau tadi manfaat, sekarang tujuan. Sebentar saya lanjutkan. Karena setelah Isya kemungkinan kita selesai sudah. Jadi tidak ada lanjutan insya Allah. Kalau tadi ada 10 manfaat ya. Sekarang ada tujuannya. Kalau tidak salah tujuannya cuma 5, Pak. Pertama tujuannya untuk ini ya, sekali lagi, menikah memiliki banyak tujuan. Di antara tujuan menikah adalah pertama untuk membangun rumah tangga. Seperti saya sampaikan tadi, menikah ini adalah langkah awal kita membangun rumah tangga. Berarti sekali lagi, tujuan menikah adalah untuk membangun rumah tangga. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi naluri manusia, yaitu untuk menyalurkan syahwat. Lalu yang ketiga, untuk membentengi akhlak, untuk membentengi akhlak yang mulia. Yang keempat, untuk memiliki keturunan yang saleh, untuk memiliki keturunan saleh. Lalu yang kelima, untuk meningkatkan kualitas ibadah. Saya ulangi, menikah memiliki 5 tujuan. Tujuan pertama untuk membangun rumah tangga. Yang kedua, untuk memenuhi naluri manusia. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak mulia. Yang keempat, untuk memiliki keturunan saleh. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas ibadah. Di antara poin yang ingin saya berikan catatan adalah dengan menikah kita bisa meningkatkan kualitas ibadah. Sebetulnya di dalam poin ini bukan hanya kualitas, Pak. Kuantitas kita bisa tambahkan. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Kata Allah, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Di ayat ini ingat, kita itu hidup tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja. Karena nanti akan kita ada masa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita perbuat. Nah, dengan menikah, pintu-pintu keburukan akan tertutup. Ada pertanyaan yang saya pernah dapatkan ketika saya pernah membahas tentang pernikahan. Dia bilang gini, "Ustaz, kalau memang itu mutlak benar, kenapa kok saya nggak begitu, Ustaz? Justru saya setelah menikah suka kebayang perempuan lain. Jadi kalau jalan kaki di luar papasan sama perempuan itu suka terngiang-ngiang." Saya bilang, berarti yang salah di sini antum. Antum tahu dari mana dia cantik? Karena dilihat. Coba kalau antum nggak lihat. Karena dari pembahasan, ternyata di antara cara membuat kita bisa menjadikan istri kita sosok yang paling cantik di hadapan kita adalah kurang-kurangin liatin yang cantik-cantik di luar istri kita. Ini gimana kita mau membuat sosok istri kita paling cantik? Kita selalu melihat yang lebih cantik. Ada istilah apa? Rumput tetangga lebih kuning. Apa? Lebih apa? Lebih hijau. Makanya kebenaran sebut dunia itu hijau, kata Nabi SAW, karena segar. Tapi herannya rumput tetangga lebih hijau. Kalau sudah dimiliki jadi kuning, sudah tidak lagi semenarik lebih sebelumnya. Makanya di sini
tidak akan mungkin kita diberikan begitu saja. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa fi budhi ahadikum shadaqatun." Dan pada kemaluan seseorang di antara kalian terdapat sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahawatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun? Maka kata Nabi, bagaimana jika seseorang menyalurkan pada sesuatu yang haram, bukankah akan berdosa juga? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Kana lahu ajran. Begitu juga sebaliknya, jika dia menyalurkannya pada sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1274. Dan pesan saya terakhir, supaya kita bisa menambah kualitas dan kuantitas ibadah dan amal saleh di dalam rumah tangga kita, banyak-banyakin waktu bersama istri. Yang istri banyak-banyakin waktu bersama suami. Termasuk yang udah punya anak, banyak-banyakin waktu bersama mereka. Kata Nabi SAW, kullu syai'in yalhu bih ibda Adam fahuwa batilun illa talatan. Segala sesuatu yang dijadikan permainan oleh anak Adam, oleh manusia maksudnya, adalah batil, kecuali tiga. Pertama, ramyuhu ay qawsihi wa ta'dibuhu farsahu wa mula'abatuhu ahlahu fa innahunna minal haqq. Pertama, yang tidak sia-sia, permainan yang tidak sia-sia, pertama, melepaskan panah dari busurnya, atau apa tuh? Belajar memanah ya, olahraga memanah. Kemudian yang kedua, latihan berkuda. Dan yang ketiga, senda gurau bersama keluarganya. Karena itu adalah hak bagi mereka. Kitab As-Silsilah As-Sahihah nomor 309 dan Syekh Albani menyatakan hasilnya hasan. Kita fokus pada poin ketiganya. Segala sesuatu yang dijadikan permainan oleh anak Adam batil, tidak bermanfaat. Kecuali tiga tadi: memanah, berkuda, dan bersenda gurau, bercanda dengan istri. Dengan istri itu bercanda berpahala, bercumbu berpahala, berjima berpahala. Bahkan kita sholat berdua dengan istri kita sah, sholatnya sah. Tapi kita sholat berdua dengan perempuan yang bukan istri kita, maka tidak sah. Ini hebatnya pernikahan. Kalau kita tidak tahu tentang keutamaan pahala atas ibadah yang kita kerjakan dengan pribadi, dengan keluarga, kita tidak tahu tentang kewajiban kita dan hak kita, tidak akan mungkin kita bisa merasakan tiis ciliharan mata dalam rumah tangga kita. Dan sekali lagi, istilah tiis ciliharan mata ini bukan berarti saya mengajarkan untuk kita tidak punya masalah dalam hidup, tidak. Siapa di sini yang hidupnya tanpa masalah? Pasti ada. Seorang ustadz punya masalah, seorang penuntut ilmu punya masalah, seorang suami punya masalah, seorang istri punya masalah, anak-anak pun punya masalah. Jangan pernah berpikir selama kita menjadi orang saleh itu aman dari masalah, tidak. Justru ujian terberat ketika kita menjadi saleh. Karena kata Nabi SAW, ujian itu diberikan sesuai kadar iman. Sebagaimana pahala diberikan sesuai kadar perjuangan dia melakukan amalan tersebut. Di sini sekali lagi ya, saya ingin karena banyak salah paham. Seolah-olah gak mungkin dari buku ini kita bisa bebas dari masalah. Memang tidak mungkin. Buku ini bukan untuk itu. Untuk mengajarkan kita bagaimana cara menjadikan rumah tangga kita minimalnya yang ada di dalam rumah kita ciliharan mata.
enak didengar, enak dipandang. Gak ada lagi suara-suara yang tidak kita harapkan. Tidak ada lagi hal-hal yang kita lihat yang tidak kita harapkan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanyakan, saya persilakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Satu dua pertanyaan mungkin. Ada? Cukup? Sudah paham ya? Kalau tadinya kalau masih ada waktu, saya mau tanya tadi ya tentang manfaat menikah. Ada berapa? 10. Tujuannya ada berapa? Ada 5. Baik, saya rasa faedah ini yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf ya atas keterlambatan saya karena tadi di jalan sangat macet ya, subhanallah, dan beberapa kendala lain. Di antaranya tadi saya ngurusin buku yang belum datang dan yang harus dibawa di sini, man qadarullah masyafa'al. Tapi semoga ya, adanya hadiah ataupun tidak adanya hadiah jadi tidak menjadi sebab kita hilang semangat ya. Karena sekali lagi, kalau kita tidak mengubah cara belajar kita, maka kita akan tetap dalam kondisi yang sama seperti sekarang. Yang malas tetap malas, yang fasik ya terus berbuat dosa akan terus berbuat dosa. Sekali lagi, saya juga menitip pesan pada para jemaah, banyak-banyak mendoakan pasangan, mendoakan anak-anak, termasuk mendoakan orang-orang yang kita sayangi, di antaranya guru-guru kita. Karena dengannya lah kita mendapatkan penerangan jalan dalam jalan yang kita lalui. Sekali mendatangkan dari Allah, dan kalau ada yang salah itu datang dari diri saya dan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.